Kita lanjut pembahasan soal berikutnya pada video bagian ke-8 ini. Perhatikan gambar berikut. Urutan tahapan metamorfosis kata yang benar adalah, nah kita lihat gambarnya dari satu ini adalah kata dewasa, kemudian 2 ini berupa telur, 3 kata berekor, 4 berudu. Nah, urutan tahapan yang benar tentu yang pertama itu mulai dulu dari 2 ya. Metamorfosis kata itu dari telur dulu, kemudian telur menetas akan menghasilkan berudu. Nah, kemudian berudu akan berubah menjadi kata kecil ya, yang masih ada ekornya, itu nomor 3. Kemudian terakhir tentu sudah menjadi kata dewasa nomor 1. Sehingga urutannya adalah 2, 4, 3, 1. Berikut ini mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai dan tempe adalah, kita lihat satu persatu adik-adik. Yang pertama Saccharomyces cerevisiae. Ya, mikroorganisme ini disebut juga dengan ragi ya atau hamir. Nah, ini digunakan untuk pembuatan tapai. Jadi untuk tapai 1 ya. Kemudian Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan keju. Juga bisa berguna dalam pembuatan nanti yogurt ya. Rhizopus oryzae ini adalah mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian satu lagi Lactobacillus casei ini berperan dalam pembuatan yogurt. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 3. Berikut ini yang merupakan contoh produk bioteknologi di bidang kesehatan adalah A. Antibiotik, vaksin, antibodi monoklonal. B. Protein sel tunggal, vaksin, yogurt. C. Alkohol, kultur jaringan, insulin. D. Cloning, insulin, hewan transgenik. Nah, berarti untuk mudahnya Dedek tinggal coret saja yang bukan merupakan bioteknologi di bidang kesehatan ya. Untuk A, antibiotik, vaksin, antibodi monoklonal. Ini benar semua ya, berarti jawabannya sudah jelas A ya Dedek. Nah, satu lagi, produk bioteknologi di bidang kesehatan itu adalah insulin. Untuk pilihan jawaban B, protein sel tunggal ini bukan ya, karena ini contoh produk pada bidang pangan. Kemudian yogurt juga pada bidang pangan. C. Alkohol bidang pangan, kultur jaringan di bidang pertanian. Insulin benar ya, tapi ini sudah salah. Kemudian cloning ini di bidang pertanian atau peternakan. Kemudian hewan transgenik ini pada peternakan juga. Sehingga jawabannya sudah jelas A. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Persentase fenotip hasil persilangan pada F2 adalah, soal ini berkaitan dengan persilangan monohibrida ya Dedek. Ini adalah soal tentang persilangan monohibrida. Pada persilangan monohibrida, untuk fenotip ini sama saja pada gen yang bersifat dominan atau gen yang tidak bersifat dominan penuh atau intermediate. Untuk fenotip akan didapatkan perbandingannya adalah 1 dibanding 2 banding 1 ya. Jadi 1 ini nanti untuk M besar, 2 ini nanti untuk M besar, M kecil, dan 1 untuk M kecil. Nah, berarti secara presentasi, kita presentasikan ini adalah 25% banding 50% banding 25%. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Namun ketika ditanya nanti genotip, ya, untuk genotipnya ini bergantung kepada gennya dominan atau
intermediate untuk dominan. Genotip, perbandingan genotipnya adalah 3:1. Kemudian untuk intermediate, perbandingannya adalah 1:2:1. Nah, karena soal ini hanya ditanya perbandingan genotip, maka jawabannya adalah 1:2:1. Seorang peternak ingin mendapatkan kambing bibit unggul dengan persilangan dua jenis kambing yang punya sifat beda, yaitu kambing Ottawa besar tidak tahan penyakit, B besar T kecil dengan kambing lokal kecil tahan penyakit, B kecil T besar. Sifat kambing besar dan tahan penyakit dominan. Genotip F2 yang dapat digunakan sebagai bibit unggul adalah, nah, kunci untuk soal yang menanyakan jenis bibit unggul, kita harus mencari pada pilihan jawaban itu yang sifat dominannya muncul. Ya, berarti sifat dominan di sini besar, B besar. Kemudian tahan penyakit itu T besar. Maka otomatis untuk bibit unggulnya nanti adalah B besar. Ini kalau ditemukan pilihan jawabannya, ya. Kalau tidak, adik-adik bisa memilih yang gen atau sifat dominannya lebih banyak, ya. Karena di pilihan jawaban ada B besar dan T besar, maka jawabannya adalah C. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal IPA SMP untuk persiapan ujian sekolah pada video kali ini. Berarti sudah lengkap pembahasan kita dari bagian 1 sampai 8. Semoga ini dapat membantu adik-adik dalam persiapan ujian sekolahnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Rudi Hartono untuk mendapatkan pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.